terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Selamat datang di Sapa Sulsel. Saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan menghadirkan sebuah inspirasi untuk mengisi pagi Anda hari ini. Namun sebelumnya kembali kami ingatkan Anda pemirsa Kompas TV untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan beraktivitas, tentunya guna mencegah penularan COVID-19. Nah, saudara, Kota Manado dan Kota Makassar merupakan dua kota dengan jarak yang sangat jauh. Namun ada beberapa orang yang mampu menaklukkan rute Manado-Makassar hanya dengan bersepeda. Nah, di Sapa Sulsel kali ini mereka akan bercerita bagaimana perjalanan mereka dan seperti apa kiat menjaga kemampuan fisik hingga dapat bersepeda dengan jarak yang sangat jauh. Telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Aceng, pesepeda dari Pesona Trans Sulawesi. Selamat datang Pak, selamat pagi. Selamat datang, Apa selamat pagi. kabar? Baik. Baik. Tadi ke Kompas TV sepedaan juga Pak? Ya, Oke, siap. Dan setelah itu saya juga ditemani oleh Bapak Haris, pesepeda dari Lintas Selebes. Selamat datang Pak, selamat pagi. Iya. Apa kabar? Baik. Baik, sehat-sehat semua ya Pak? sehat-sehat. Oke. Nah Pak, saya pertama-tama penasaran nih, ini sebenarnya kegiatan apa sih? Dan inisiatornya sebenarnya siapa sih Pak? Inisiatornya inisiatif sendiri sebetulnya. Inisiatif sendiri? Ya, ingin Oke. membuktikan bahwa Trans Sulawesi itu yang selama ini dianggap rawan ya oleh masyarakat, tapi belum ada bukti. Baik. Nah, kami membuktikan bahwa dari Manado ke ujung pandang ini, yang tadi malam saya sampai, itu aman sekali. Baru tadi malam Ya. sampainya. Ya. Dari kapan nih Pak mulai perjalanannya? Dari Manado tanggal 21 Desember. 21 Desember. Ya. Oke. Sampai ke sini tanggal 16. 16 Januari. Jadi berarti 27 hari ya. 27 hari Ya. berarti itu total perjalanannya. Ya. Nah itu Pak, gimana sih perjalanannya dari Makassar ke Manado? Berarti dari Manado ke Makassar ya, berarti ada sekitar 1.773. 2.200. 2.200 kilometer itu bahkan. beda ya dengan Oke. yang di map. Oke. Oh kalau di map Ya. jarak tersingkatnya ya. Mungkin singkatnya ini kalau saya Oke. bukti real itu 2.200 kurang pas lah sampai nanti pelabuhan. Ini kan masih kurang 10 ya. 2.200. Itu satu jalurnya bersepeda semua Pak? Ya, sepeda terus. Oke. Siang. Itu otomatis dalam 26 hari, 27 26 hari ya ya. tadi. Itu makannya, kemudian mandinya, itu seperti apa Pak? Ah ya, kalau seperti mandi itu kita biasa kalau ada penginapan di penginapan, kalau tidak ada ya jalan satu-satunya di masjid atau di kepolisian Oke. atau di masyarakat biasa. Masyarakat juga welcome. Berarti karena ini kegiatan yang bisa dibilang inisiatornya Bapak sendiri pribadi ya, betul. seperti itu. Berarti tidak ada pos-posnya ya, berarti Ya. harus mandiri sendiri Betul, nih ya. cari kemana-mana. Ya betul, mandiri. Baik, luar biasa. Nah, saya ke Pak Haris nih yang lebih hebat lagi karena katanya dari Makassar ke Manado, kemudian balik lagi dari Manado Ya, ke Makassar. Makassar. Itu seperti apa Pak awalnya? Kenapa sih bisa kepikiran mau nih bersepeda dari Makassar ke Manado? Karena saya ingin solusi tanpa polusi dengan bersepeda jarak jauh. Terus untuk menarik minat pesepeda di Jawa buat sama-sama goes di Sulawesi. Karena selama ini kan tujuan bertouring hanya Aceh, Jawa, Baik. Bali, Lombok. Betul. Sedangkan buat Sulawesi ini kan Belum. rutenya juga menantang, panjang, terus buat explore alamnya juga indah. Baik. Nah, ini Bapak sendiri kalau boleh tahu nih asalnya dari mana Pak? Jakarta. Bapak dari Jakarta. Kalau Pak Aceh Saya juga Jakarta. dari Jakarta jauh-jauh datang ke Sulawesi untuk mengeksplor dan memperkenalkan seperti itu ya, Iya, bahwa jalur di Sulawesi itu juga menantang dan Iya. menarik untuk Menarik. dilalui sebenarnya. Dan seperti sangat itu. aman. Sangat aman juga. Ya, sangat aman sekali. Oke. Bagi peturing-peturing khususnya dari Jawa ya, senusantara. Se-Nusantara. Ya. Oke, menarik sekali. Nah, Pak Haris, tadi saya sempat mendengar Bapak mengatakan solusi tanpa polusi. Polusi, Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Apa yang dilakukan sebenarnya? Ya, saya ingin menanamkan masyarakat buat lebih giat bersepeda. Baik. Berarti dengan bersepeda kita mengurangi Lebih polusi sehat, seperti ya. itu ya, Lebih karena sehat, lebih kuat ya Om ya. Iya, betul. baik.
Nah, ngomong-ngomong selebih kuat nih Pak, ini kan bersepeda selama 27 hari. Itu bagaimana Bapak menjaga fisik nih? Karena kan harus bersepeda sejauh itu, berhari-hari juga. Itu seperti apa Pak? Kalau buat awal tur ini saya paling latihan aja sih Om. Nge-gym juga? Enggak, latihan durasi bersepeda 100 kilo, kadang Oke. hampir 200 kilo per hari. Karena kan rute yang nanti kita lalui ini medannya kita tidak tahu, ya kan, seperti pendakian. Makanya lebih banyak berlatih, itu aja sih. Kalau untuk menjaga stamina, ya paling makan yang cukup ya. Cukup sayur Istirahat ya. cukup ya itu aja. Baik. Iya. Kalau Pak Aceh gimana Pak? Sama Pak. Sama juga? Ya, nggak kurang dari itu ya. Latihan, terutama latihan dulu fisik. Terus kita ya lebih makanan dijaga. Baik. Ya. Betul. Nah, Pak, 2.200 km ini berarti singgahnya atau istirahatnya setiap berapa kilometer nih? Tergantung Om. Tergantung. Kadang kan cuaca juga penghalang ya buat kita kadang. Baik, apalagi hujan terus ya belakangan ini. Iya, mungkin kalau saya pribadi kemarin kan saya start Makassar sendiri. Jadi semampu saya kadang main 100 kilo lebih, kadang di bawah 100 kalau cuaca lagi nggak memungkinkan kan kadang panas juga buat penghalang juga. Betul. Iya. Seperti itu. Nah, Pak, sendirian bepergian dari Makassar ke Manado, Iya. 2.200 km. Itu Bapak yang dirasakan apa sih, Pak? Ya gimana ya Om? Sudah yang saya rasakan ya nikmati aja Om, enjoy. Jadi mau kedepannya ada halangan rintangan ya kita hadapin sendiri. Baik, seperti itu. Nah, selain dari Makassar Manado nih, yang paling jauh yang Om pernah tempuh kemana nih? Banyak sih Om. Saya 1 tahun ini kan tur sudah 3 kali. 1 tahun tour sudah 3 kali? Iya, 2021 ini. Itu kemana aja Om? Jawa, Bali, Lombok, Flores, sampai Kupang, Makassar, Kendari, balik lagi Jawa, terus balik lagi saya Jawa, Bali, Lombok, Aceh, Sampai Jawa, Aceh juga. terus berangkat lagi Sulawesi ini. Baik, udah banyak berarti jam terbangnya Om Haris ya. Seperti itu. Nah, kalau Pak Aceh sendiri paling jauh kemana? Paling jauh seperti ini ke Manado, Jakarta. Lalu Bali, Jakarta, PP. Oke. Berarti ini pengalaman terjauh salah satu pengalaman terjauhnya Om ya. Dan setiap 6 bulan sekali ada acara seperti Jakarta Bali atau Jakarta Jogja, Jakarta Bromo. Jadi terus ini apa? Kita latihan terus dan berkala. Tidak hanya 1 kali ini tapi terus berkelanjutan. Iya, benar. Untuk mengeksplor. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal mengeksplor nih Om, selama di perjalanan dari Manado ke Makassar, apa aja sih yang Om saksikan gitu? Atau yang paling berkesan deh bagi Om? Pertama yang paling berkesan, masyarakatnya itu yang dianggap oleh di luar ini ya, Sulawesi tidak aman. Malah saya waktu mau berangkat katanya apa, jangan lewat Poso, itu saya nggak akan menyetor nyawa. Seperti itu. Ada yang begitu ya. Saya ingin buktikan, tapi ternyata banyak yang mendukung setiap perjalanan. Bahkan polisi pun kalau ketemu atau apa, dia ingin memfasilitasi kita ya sampai kemana tujuan akhirnya gitu, atau diantar. Jadi ada yang banyak yang mantau di setiap tikum ya, atau bukan masa tikum, setiap komunitas, ada komunitas di sana. Berarti sangat aman karena dijaga juga sama masyarakat setempat. Lalu kesannya masyarakatnya itu sopan santun. Baik. Contoh misalnya seperti kita sedang istirahat di gardu atau di yang kira-kira di daerah lingkungan masyarakat setempat, biasanya mereka suruh mampir dulu atau makan, bahkan kalau kemalaman mari tidur di rumah kami saja. Sering sekali seperti itu. Jadi itu mematahkan stigma bahwa yang tadi dibilang menyentor nyawa ya. Sebenarnya nggak gitu ya Om ya. Jauh. Jadi anggapan itu tidak benar. Baik. Dan 180 derajat kita betul-betul benar-benar beda. Iya. Baik. Iya, gitu seperti. Dan gini, beritanya walaupun oleh keamanan bahwa jalur itu tidak aman, kita buktikan ya, karena mereka itu
teman-teman kita petouring itu ingin bukti, bukan hanya berita. Nah, setelah ini kita mudah-mudahan terbukti bahwa jalur ini sangat aman sekali bagi petouring di kita. Baik, seperti itu. Iya. Nah, kami masih akan kembali dengan pengalaman menarik dari Pak Haris dan juga Pak Aceng. Namun, usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, Pak Haris, dan juga Pak Aceng, pesepeda yang telah menempuh jarak ribuan kilometer dari Manado ke Makassar dan juga dari Makassar ke Manado yang Pak Haris ya. Nah, saya ini tertarik nih pengalamannya Pak Haris. Kalau tadi sudah pengalamannya Pak Aceng, kalau Pak Haris sendiri dari Makassar ke Manado itu kan seorang diri, Pak. Iya. Nah, itu gimana nih pengalamannya? Kalau tadi Pak Haris Pak Aceng mengatakan bahwa sangat aman, sangat disupport oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau Pak Haris sendiri seperti apa? Ya memang ada rasa cemas sih Om dalam bersepeda sendiri, karena kita kalau berdua kan beda, kita saling jaga. Kalau sendiri kan hanya diri kita yang tahu. Baik. Jadi sepanjang perjalanan ya kadang dari satu komunitas ke komunitas aja sih, mereka kadang suka di perbatasan jemput kita. Baik. Itu aja sih ya. Terus apa ya? Apalagi Ya banyaklah kesan-kesan di ini, kesan-kesan positif ya. Oke. Selama di perjalanan kita ini Trans Sulawesi. Makanya saya sebut ini, saya sendiri menamakan pesona Trans Sulawesi. Oh, itu Bapak sendiri inisiatornya, pesona Trans Sulawesi. Saya yang menamakan, karena apa? Di situ sangat terpesona perjalanannya, baik ke masyarakatnya. Baik. Ya. Nah, tadi kan kalau Pak Haris seorang diri ini dari Makassar ke Manado. Kalau Pak Aceng sendiri dari Manado ke Makassar itu total berapa orang, Pak? Tadinya kita bertiga. Bertiga, tapi pisah karena ada hal ini ya. Urusan keluarga. Seperti pekerjaan harus diselesaikan. Jadi namanya Pak Teguh. Beliau harus segera ke Jakarta karena untuk menyelesaikan ada yang harus diselesaikan pekerjaan. Baik. Iya. Begitu. Nah, ini berarti Bapak 27 hari berada di Pulau Sulawesi. Betul. Nah, itu tidak mengganggu keseharian Bapak berdua nih? Atau kegiatan sehari-hari misalnya? Itu kita sudah mempersiapkan diri ya sebelumnya tuh. Oke. Ya. Ini di hari-hari biasa Bapak biasanya ngapain, Pak? Kalau saya emang PNS, pekerjaannya naik sepeda. Oke, baik. Seperti itu. Nah, kalau Pak Aceng? Kalau saya wira swasta. Wira swasta. Ya, bisa dipegang oleh orang kerja dan istri. Baik, berarti fleksibel begitu ya, Pak. Bisa diatur lah seperti itu. Oke. Nah, kalau perbekalan nih selama 27 hari, itu kan berarti nggak bisa bawa banyak juga dong, karena kan pasti kelelahan. Nah, ini kalau persiapannya di perjalanan seperti apa? Saya ke Pak Aceng dulu. Kalau persiapan ya bagi kami ya seperti baju itu jersey ya secukupnya saja, atau paling banyak 3. Oke. Di samping jersey ya ada baju untuk kalau tidur ya. Oke. Itu jangan terlalu banyak. Cuci pakai saja. Lalu bila mana di perjalanan kalau di sini namanya jarak takut ada hutan dan perbukitan yang sulit mencari warung atau masyarakat. Kita membawa kompor, alat masak dan bahan makanan selama di perjalanan antara itu. Karena ada juga perjalanan yang sulit mencari warung. Seperti itu. Kita lumayan masak. Berarti bebannya bawa kompor juga seperti itu. Kompor seperti untuk bacamp atau camping. Namanya bacamp ya, kalau kami kan bersepeda jadi bacamp juga udah terbiasa. Terus bawa tenda juga. Ya. Matras juga. Pompa sepeda dibawa juga dong? Ya, itu udah pasti. Peralatan sepeda, ban dalam harus kita bawa. Terus pernah ngalamin pecah ban nggak sih, Pak? Itu pecah ban saya 2 kali. 2 kali? Terus ganti ban luar 1 kali. Rantai putus 2 kali. Sprocket yang loss 1 kali sebelum hutan mangku tanah. Itu ada hutan yang panjang, kita
itu sprocketnya los, nggak bisa digoes, los ya. Oke. Kalau kita bongkar sendiri itu harus bisa. Waduh, itu tuh gimana tuh Pak? Bapak ngerjain semuanya sendiri? Ya harus bisa sendiri. Tidak boleh Mas Haris juga, saya katakan Mas Haris bila mana ada pengalaman yang ini, tunjukkan saja, tidak boleh dibantu. Karena nanti akan Baik. terbiasa kalau kita bantu. Oke. Itu- Perjalanan itu- touring wajib ganti ban, ganti rantai, itu harus bisa. Harus bisa. Harus bisa ya, Rantai seperti itu. putus sudah pasti. Ganti Itu Oke. nanti akan alami. Ban Oke. pecah udah pasti kita harus alami. Seperti itu ya? Ya, kerusakan-kerusakan lain harus kita bisa ini pasti alami. Berarti harus bisa mandiri gitu ya? Karena kita tidak selalu bareng. Bisa saja Mas Haris turun udah duluan, nggak mungkin dia naik lagi, Oh kasihan. gitu. Kita harus beritakan aja, saya ada di sini, rantai putus ya. Oke. Atau ganti ban. Oke, seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Haris sendiri nih, ini kan berarti 2 kali lipat nih Pak, dari Makassar ke Manado, Manado ke Makassar. Nah, itu pengalaman-pengalaman Pak Haris yang seperti itu bagaimana Pak? Paling minyak ban aja sih Om. 7 kali. Ban bocor 5 kali. Bocor Pelek, 5 kali? Ganti pelek Ganti pelek di juga. Pelek juga? Gorontalo, iya. Waduh, Karena kan sudah perjalanan jauh juga kemarin dari Aceh, dari Flores. oke. Akhirnya ganti di Gorontalo kemarin. Ganti di Gorontalo. Iya. Kalau untuk hal-hal lain enggak sih, aman sampai Aman-aman aja. perjalanan. Nah, itu ganti velg gimana dong Pak? Berarti di sana cari bengkel? Atau Iya, gimana? kebetulan ada teman-teman komunitas yang sudah siapin pelek tersebut sih. Jadi pas sampai di Gorontalo, kita langsung ke bengkel ganti sebelum lanjut Manado waktu itu. Setelah dari Manado baru ganti lagi pelek belakang. Oke. Nah, Pak, kalau untuk bersepeda sendiri nih, waktu yang baik untuk start nih setiap harinya itu pukul berapa? Oh ya, Pak Aceng dulu deh. Kalau saya setiap harinya jam 6 sudah mulai start. Oke, Nanti pulang sampai rumah biasanya jam 8 atau jam 9. baik. Iya. Kalau Tiap yang hari. berarti itu juga diberlakukan di perjalanan dari Manado ke Makassar ini. Oh iya, itu bukan. Kalau Iya juga. dikira latihan sebelum touring ya. Kalau dari Makassar jam 6 sudah siap. Oke. Nanti biasanya kita jam 8, jam paling sore jam 7 ya. Jam 7 malam itu udah berhenti. Kadang kita Oke. sampai jam 10 pun masih goes. Untuk Wow. ngejar kepada tempat yang pas untuk kita istirahat. Iya, karena harus cari sendiri ya, Iya, Pak, seperti nggak itu. ada tikum sebelumnya kan, nggak ada dipersiapkan tikum di mana, nggak ada. Kita hanya mencari Oke. yang pas di mana yang dan aman. Nah, Pak, ada nggak sih yang Bapak ingin sampaikan ke komunitas-komunitas sepeda nih yang mungkin lagi nonton tentang perjalanan Bapak dari Manado ke Makassar ini, tentang Pulau Sulawesi mungkin? Ya. Mari kita touring bukan hanya kita nikmati di daerah Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, tapi ternyata ada yang lebih lebih indah dan menarik dan mempesona, yaitu Trans Sulawesi dari ujung pandang Manado atau Manado ujung pandang. Baik. Itu sangat aman, sangat baik, dan alamnya juga masih suasana yang indah dan segar. Mari kita ramaikan, bukan di Jawa saja, tapi mari ramaikan yaitu Pulau Sulawesi. Baik. Sulawesi yang supaya kita merasakan indahnya Nusantara ini sangat luas dan indah dan nyaman. Baik, seperti itu. Nah, Pak Haris, kalau Pak Haris sendiri, ini kan mau mulai perjalanan seorang diri nih. Ada nggak sih yang Pak Haris rasa butuh dukungan kah atau support mungkin dari pemerintah atau dari komunitas sepeda lainnya? Atau mungkin saran yang ingin Pak Haris sampaikan selama menempuh perjalanan itu? Pak Haris? Oh iya, butuh juga sih Om kalau buat support-support. Karena Iya, kan kita itu selama yang ini kan utama. biaya sendiri ini juga Saya sendiri lumayan. Iya. sesak. Untuk menempuh jarak ribuan kilo ini. Iya. Iya. Butuh Nggak biaya. cukup Nggak sedikit. biaya uang. sedikit. Iya. Baik, estimasi biaya Iya. berapa? Kalau boleh tahu nih Om. Iya. Nggak tahu Coba juga ya Om. kita dirata-ratakan saja ya untuk Ya, ngiritnya. Kalau mau ngirit itu 150 per hari. Oke. Nah, itu ngiritnya ya. Itu kan Ngirit. relatif. Oke. Relatif. Kurang lebih seperti iya, itu. Ngirit aja lah ini. Baik. Seperti. Nah, Nominalnya. ini kedepannya Om berdua nih masih pengenkah
ada kegiatan apa lagi nih? Saya pengennya rencana Sabang Merauke sama main 3 negara sih Om. 3 negara? Iya. Apa itu Om? Paling Singapura, Malaysia, Thailand. Baik, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kalau Om Aceng sendiri? Kalau saya sih sebetulnya di Indonesia saja. Indonesia saja. Tapi saya ingin mengajak teman-teman supaya bisa touring bersama-sama, kita ramaikan di seluruh Indonesia. Supaya apa? Kita akan membuktikan bahwa Nusantara ini aman. Nusantara ini aman. Iya. Baik. Nah, kalau begitu, kalau misalnya nih di kegiatan kedepannya Om berdua ada yang pengen berpartisipasi juga, entah bentuk dukungan kah, entah mau Iya. ikut juga, itu kontaknya Om berdua di mana? Ya udah. Gimana Kontaknya? Iya. Kontaknya tuh gini, selalu kan ada di Facebook. Apa Facebooknya? Misalnya Facebook saya buka misalnya Mas Haris ada di mana, kita tertarik juga kan. Seperti saya waktu masih di Surabaya, Mas Haris di ujung pandang mau ke Surabaya, berarti saya kan tidak mungkin bisa ikut. Kita singkat aja ikut kita di Manado. Nanti pulang Oke. bareng, seperti itu janjiannya. Berarti berhubungan ke personalnya langsung ya? Iya, seperti betul, itu. ya. Ini bapak berdua ada ini nggak sih komunitasnya? Oh ada Om. Kalau Kalau saya Pak Haris dari Sepeda Touring Indonesia. Sepeda Touring Indonesia. Iya, sama teman-teman dari banyak komunitas federal kayak semacam itu. Baik. Nah, kalau Pak Aceng? Sama komunitas Indonesia, Touring Indonesia dengan komunitas di sekitar Jakarta seperti SBC, PCC, BCC, Black Sangit. Oke. Kami ada 4 komunitas. Wah, yang- Om banyak Ya. punya komunitas ya? Banyak. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kami masih akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sultan. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, saudara. Nah, Pak Aceng, Bapak ini dari sekian banyak olahraga, kenapa sih akhirnya tetap menekuni dan konsisten sama sepeda? Mengingat bersepeda itu ya, saya pribadi di hari tua ya, mungkin lebih mudah dijalani, Baik. tidak begitu berat ya. Kalau ya bisa dibilang berat ya berat, tapi kalau sudah terbiasa ternyata berat itu bisa teratasi ya. Kuat itu karena biasa. Kuat itu karena biasa, Nah. seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Haris sendiri, apa yang membuat Bapak begitu cinta nih dengan sepeda? Memang dari kecil sih udah Seperti Udah dari kecil sama udah ya. mulai bersepeda. Dari Oke. remaja. Nah, jenis sepeda yang dipakai apa, Pak? sepeda touring. Sepeda touring? Iya, besi. Oke. Kalau Bapak sama? Sama sepeda Sama touring. seperti itu. NTB. Oke. Nah, Pak, ada nggak kiat-kiat atau tips nih untuk pesepeda di Sulsel untuk kalau mau memulai touring, apa-apa yang mesti dipersiapkan, lalu bagaimana tetap menjaga fisik seperti yang tadi mungkin Bapak sudah sampaikan ya. Iya. Tapi lebih ke ini sih Pak, bagaimana sih tips, apalagi mental nih, Betul. karena ini kan perjalanannya nggak singkat. Kalau saya pribadi, kalau touring, makanya saya berangkat sendiri sekarang karena kemarin saya touring pernah berdua. Itu susah ngalahin ego, karena ego kita kan beda. Baik. Iya, di satu sisi ambisi seseorang itu beda-beda ya, karena dia pengen mencapai suatu tujuan, tapi berlatihnya tidak ya. Karena medan di Indonesia ini kan bervariatif, nggak Betul. hanya mendatar. Iya. Terus dia punya grade ketinggian juga beda-beda. Makanya buat petouring yang pengen bersepeda jarak jauh, minimal latihan itu aja sih. Latihan aja. Kuncinya Iya. adalah tetap latihan seperti itu sama ya. ngelatih ego. Melatih ego. Iya. Nah, itu kalau dari Bapak nih gimana nih latih ego? Gini, saya potong. Jadi pada saat nanjak kita justru kita lagi menurunkan ego. Oke. Itu yang terutama. Kalau kita mampu menurunkan ego dengan sabar, yang uji kesabaran, kita kekuatan porsi sendiri, jangan memakai porsi orang, melihat orang mendahului lalu kita ingin ini kita akan down, tidak Benar. mungkin bisa. Jadi kita harus punya porsi sendiri. Oke. Ya, Bapak sendiri pernah ada di posisi itu, kayak
wah putus asa nih di tengah perjalanan, kayaknya udah Nah nggak bisa itu nih. menghindari seperti itu kita harus segera menurunkan ego. Tidak boleh tidak boleh melihat misalnya Mas Haris lebih muda, lebih kuat misalnya, dia mendului saya. Tidak boleh kita ingin bareng. Biarkan saja, nanti akan ketemu lagi nanti di depan itu. Bisa mental itu Om. Kalau udah ngeliat tanjakan udah nyerah mental. Nah, walaupun malam pun kita Down ya. nggak boleh kita Nggak boleh. nggak boleh ini aja kita punya sendiri. Baik. Karena akan mengatur napas. Kadang dia punya trek lurus juga ngalahin mental. Oke. Iya, trek lurus itu ngalahin mental juga kadang. Nggak sampai-sampai ya. Oh gitu ya. Nggak boleh menanyakan bahwa di depan berapa kali lagi tanjakan, berapa jauh lagi. Nggak boleh, kita jalanin aja. Makanya saya kan lebih memilih touring sendiri, sebenarnya lebih mengalahkan ego saya. Karena kalau kita berdua, bertiga, kadang sampai berlima, kita udah beda visi misi kadang. Nggak satu Jadinya tujuan. lihat-lihatan ya Pak. Iya, Wah udah Kadang kita depan tuh. lagi enak-enak istirahat, yang satu pengen buru-buru, yang satu masih pengen santai, yang satu ini wah udah nggak ketemu deh. Oke, Makanya seperti saya tour ini lintas Celebes kan memang rencananya sendiri Oke. Oh berarti Bapak ini ketemunya di mana nih? di Manado. Manado. Di Manado ketemu, Iya, lalu memutuskan untuk pulang bareng ke pulang Makassar. bareng, ya. Oke. Karakter pun nanti akan ketahuan setelah 3 hari itu. Kita akan sama-sama membaca. Oh Oke, ya, ini harus seperti kita itu. bagaimana mensikapinya atau apa. Seperti Gitu. itu. Kalau begitu pernah punya pengalaman nggak menyenangkan sih kalau selama perjalanan Om? Ya ada saja tidak menyenangkannya. Selain yang ban bocor tadi ya? Oh iya, itu seperti itu. Yang itu kan diantaranya yang tidak menyenangkan. Kalau masalah tanjakan kita harus nikmati justru. Oke. Kalau kita mampu menikmati tanjakan kan berarti kita tidak takut oleh tanjakan. Baik, Nah, gitu. tidak boleh takut sama tanjakan dan Ya. berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan masing-masing orang itu dengan prosesnya gitu ya, Ya. nggak boleh saling mendahului, nggak boleh saling lihat-lihatan gitu ya. Ya. Oh boleh aja sih, Boleh kalau buat mendahului. mendahului boleh aja. Oh mendahului boleh? Asal tidak boleh Iya. kita ego kita ingin bareng atau ingin mengejar lagi. Karena kan ritme bersepeda itu Beda. beda-beda ya, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Kalau kita ngikutin ritme pesepeda yang lambat, kita capek juga Capek kadang. juga. Kalau tenaga kita masih banyak. Jadi Nggak boleh ya. nggak boleh ngegas ya. Nah, nggak boleh. Beda dengan Boleh sih, paling tikung nanti di depan. Kita tunggu nanti. beda dengan motor kan. Kalau Iya. motor kan kalau ada tanjakan digas. Kalau ini justru kita diimbangin. Kita kendor dulu, dipelankan dulu, nanti disesuaikan napas dengan tenaga dengan kita yang butuhkan. Baik. Nah, kalau masih dari dunia persepedaan ini, Om berdua pernah ikut kompetisi nggak? Sepeda balap Oh, misalnya? iya, pernah. Saya Pernah? memang basicnya MTB, sering ikut cross Oke. country, sering balap. Baik. Iya, sebelum aktif di touring. Itu kapan tuh Om? 2016 terakhir. 2016. Iya. Oke. Lalu seperti apa Om memenangkan itu? Oh enggak Om, karena persaingannya ketat kalau di Ketat. Jawa. Oke. Yang mana lebih menjatuhkan mental sih Om? Perlombaan kompetisi atau justru mengalahkan ego di touring seperti ini? Kalau saya lebih berat di touring karena kan dia harus melawan ego, lawan berat touring. cuaca, terus apalagi Om ya, banyak sih Om. Banyak ya. Suka dukanya banyak Ya, ya. kalau Iya, touring harus kalau- mampu berjalan sendiri. Kalau kita ikut balap kan hanya 3 lap selesai. Oke. Kali ini kan ribuan kilo. Berarti mengalahkan diri sendiri itu lebih sulit sulit, dibanding ya, mengalahkan betul. orang lain seperti Iya. itu ya Om. Ya, banyak filosofi ya atau pelajaran yang kita ambil di situ. Berarti, Iya. wah menarik sekali ya. Berarti bersepeda itu bukan hanya olahraga fisik saja, tapi juga banyak pelajaran hidup yang kita. didapatkan. Iya. Seperti itu. Nah Om, kalau misalnya ada orang yang mau mengontak Om nih, berdua Om Haris dan juga Om Aceng, untuk support kah? Atau misalnya untuk tahu-tahu nih tentang kegiatan touring, itu bisa diakses di mana Om? Ada Facebooknya atau? Ada. Iya, Facebook Oke. paling sama Apa di itu? IG. Facebook saya Aceng apa di Piai. Oke, Iya. seperti itu. Kalau Om Haris? Sama Haris Sutansyah aja. Haris Tansya. Kalau Oh, IG Kayuhanku 2606. terus sekali lagi Om? Kayuhanku 2606. Kayuhanku 206. 2606. 2606. Iya. Oke, jadi bagi Anda nih pemirsa Kompas TV yang tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Om Aceng dan juga Om Haris ini, bagaimana kegiatan mereka, bisa langsung dicari ya Om di Facebook dan juga di Instagram. Oke, terima kasih Om Aceng dan Om Haris kasih. sudah berbagi inspirasi di Kompas TV hari ini. Dan saudara, kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen dan terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya.
Saya Panca Rizky berserta seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri, dan kami terus ingatkan Anda pemirsa Kompas TV untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas guna mencegah penularan COVID-19. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.